Dimulai Bu ya. Siap, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Agnes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Bu Agnes. Luar biasa senang apa luar biasa panas dengan cuaca seperti ini? Luar biasa gugup. Wah, gugup kenapa kok gugup Bu Dia? Terima Ketemu Bu kasih. Agnes yang cantik ini loh, jadi gugup saya. Terima kasih Bu Dia sudah hadir pada siang hari ini. Kita di sini mau ngobrol-ngobrol nggak lama sih, kira-kira 10 menit sampai 15 menit saja. Apa nih yang mau dibicarakan sama Bu Dia pada siang hari ini? Ini loh Bu, saya tuh ada sedikit problem ya tentang siswa saya yang belum bisa disiplin untuk menerapkan atribut sekolah sesuai harinya, sesuai yang kita tentukan begitu Bu. Oke, jadi kita mau membicarakan masalah murid yang ada di sekolahnya Bu Diah yang mana untuk penerapan disiplin itu masih kurang ya Bu ya. Iya itu Bu, saya mempunyai masalah yang seperti itu ya, ibaratnya kurang disiplinnya itu, misalnya contohnya itu kalau hari Senin upacara itu ada siswa yang masih memakai sepatu selain warna hitam, terkadang juga dasinya tertinggal, topinya tertinggal, kadang juga ada yang belum pakai ikat pinggang yang warna hitam begitu Bu. Nah, misalnya kalau untuk hari Senin itu Bu Diah, sebelumnya apa tidak diingatkan oleh guru kelasnya masing-masing Bu Diah? Ya, kalau untuk guru kelas masing-masing saya kurang paham ya, Bu. Kalau di kelas saya sih setiap hari Sabtu saya tanya, "Besok hari apa, Anak-anak?" "Minggu, Bu." Setelah hari Minggu, hari Senin. Kalau hari Senin kita upacara, berarti pakai apa? Pakai baju merah putih, Bu. Atributnya saya langsung menyebutkan topi, dasi, ikat pinggang, sepatu hitam, kaos kaki putih. Tapi namanya anak-anak ya, Bu, kadang-kadang juga lupa begitu. Baik, ya memang anak-anak kadang juga lupa Bu. Bu Diah kita cuma punya waktu sedikit. Nah, kira-kira Bu Diah ingin dapat apa ya dari percakapan kita kali ini? Kalau saya pribadi, dalam percakapan ini pengen, ya Bu, mendapat suatu pencerahan atau cara bagaimana saya menerapkan kedisiplinan siswa dalam penerapan atribut di sekolah situ, Bu. Kan kita sudah mempunyai ketentuan ya, Bu, ya. Ketentuan memakai atribut apa di hari Senin, memakai atribut apa di hari Rabu, dan seterusnya seperti itu, Bu. Baik, kalau dari pengamatan Bu Diah, ketentuan-ketentuan apa yang seharusnya siswa taati di sekolah? Seperti halnya hari Senin dan Selasa itu ya Bu ya, kita udah mempunyai aturan atau semacam biar sama, biar kita mempunyai kesetaraan antara siswa satu dan siswa yang lain tuh memakai baju merah putih, memakai dasi, topi, ikat pinggang, sepatu hitam dan kaos kaki putih Bu. Sedangkan sampai saat ini tuh masih ada yang belum memakai sepatu hitam gitu loh Bu. Kadang-kadang ada yang pakai sepatu putih, kadang ikat sepatunya juga putih, kadang-kadang juga ada yang pakai warna abu-abu gitu Bu. Begitu. Jadi masih banyak yang tidak disiplin. Nah, kira-kira kalau muridnya Bu Diah bisa dibilang ketika mentaati disiplin itu ada di level 10, untuk yang kurang disiplin itu ada di level berapa? Di angka berapa Bu Diah? Untuk saat ini kira-kira level 7 lah ya Bu ya. Levelnya level 7. Baik, ada di level 7. Bu Diah sendiri ingin murid-murid Bu Diah itu ada di level berapa? Pinginnya di level 10 lah Bu, sempurna. Baik, ada di level 10. Apa kira-kira yang bisa Bu Diah lakukan untuk mencapai level 10 itu tadi?
ya berada di angka 10 itu tadi. Iya, utamanya mungkin kita harus memberi contoh dulu ya Bu ya. Jadi kalau mau bilang anak-anak harus pakai sepatu hitam, berarti terutama untuk saya sendiri harus tetap terus selalu pakai sepatu hitam di hari ketentuan itu. Dan ada hari lain juga kita yang membebaskan untuk memakai sepatu warna. Jadi ketika anak-anak sudah mempunyai sepatu yang selain warna hitam juga masih punya kesempatan untuk pakai di sekolah gitu loh Bu. Tapi di hari tertentu yang mobilitasnya kurang daripada hari-hari yang lainnya gitu. Ketentuan selama ini sih masih untuk hari Senin dan hari Sabtu aja Bu, karena hari Senin kita upacara dan hari Sabtu kita pramuka. Jadi kita seakan-akan mewajibkan, tapi memang wajib ya Bu ya, memakai sepatu hitam begitu. Jadi menurut saya tuh harus memberi contoh dulu kepada siswa saya supaya siswa saya tuh juga oh iya, gurunya bukan hanya menyuruh tapi juga memberi contoh gitu. Terus lagi juga saya pribadi juga harusnya memberi apresiasi ya Bu ya kepada siswa yang memakai atribut secara lengkap, komplit gitu itu. Semisal ada anak kelas 1 tuh kayak seperti tadi hari ini kan hari Senin ya Bu ya, tadi upacara. Terus datang tuh, "Bu," pakai bahasa Madura sih, tapi saya translate ke Indonesia ya Bu. "Bu, saya sudah beli sepatu hitam loh, sepatu saya baru." Gitu. Berarti saya apresiasi, "Wah, bagus sekali sepatunya, nah gitu dong, pakai sepatu hitam." Jadi biar sama kayak temannya sepatunya hitam, kan? Kita kan sama-sama belajar. Jadi kita harus mengikuti peraturan yang ada. Kalau temannya bisa, kamu juga pasti bisa. Dan sepatunya yang warna biru bisa dipakai di hari Jumat ketika kita Jumat bersih, begitu Bu. Memakai sepatu biru di hari Jumat itu apa bertepatan dengan olahraga mungkin? Betul Bu, iya betul sekali. Di hari Jumat itu memang jam anak-anak olahraga karena kebetulan di sekolah kami, sekolah saya itu belum ada guru olahraga. Jadi kita punya kesepakatan bersama bahwa olahraganya di hari Jumat. Gitu Bu. Berarti untuk di jam olahraga dibebaskan ya Bu Ya, untuk warna sepatu itu. betul sekali Bu. Supaya tidak merasa kecewa ya siswa ya, karena sudah punya sepatu selain warna hitam, ya akhirnya tidak boleh dipakai hanya buat pajangan di rumah kan kasihan ya Bu ya. Iya. Kemudian bagaimana Bu Dia bisa melihat dan bisa melakukan hal itu? Bisa sih Bu ya, harusnya bisa. Karena pernah satu kali saya lakukan seperti itu, yang kemudian beberapa hari kemudian bisa. Selain itu Bu, tambahan lupa saya juga menerapkan keyakinan kelas di kelas saya. Jadi kalau misalkan siswa itu ingin disiplin dalam hal memakai atribut juga dikembalikan ke aturan kelas Bu, gitu. Baik, bagaimana bunyinya keyakinan kelas yang terkait dengan atribut itu? Iya, keyakinan kelas yang terkait itu adalah menerapkan kedisiplinan di dalam dan di luar kelas. Di luar kelas contohnya yaitu penerapan atribut yang sesuai dengan harinya, Bu. Ya kan? Kalau misalnya contohnya itu siswa tidak hadir di sekolah tanpa keterangan. Kita itu termasuk disiplin ya Bu ya. Nah, penerapannya anak-anak ingin konsekuensinya itu bukan semacam konsekuensi ya Bu. Keyakinan kelas kita itu yang kita bentuk kalau ada siswa yang tidak masuk tanpa alasan atau tanpa pemberitahuan itu ketika siswanya masuk itu dapat hadiah menulis saya tidak akan mengulanginya lagi sebanyak 3 lembar. Itu satu kelas sudah paham dan wali murid pun paham. Kenapa diberikan seperti itu? Karena kelas 1 supaya lebih lancar menulis. Dan alhamdulillah itu bisa Bu diterapkan. Jadi ketika siswa tidak bisa hadir ke sekolah atau mempunyai halangan untuk datang ke sekolah, akhirnya orang tua mengirim surat, betul-betul mengirim surat. Jadi kan bukan alasan lagi gitu loh. Juga termasuk meningkatkan gaya belajar siswa, Bu. Jadi kalau misalkan dia malas, tidak masuk kelas, besoknya akan mendapat hadiah lebih, begitu, Bu. Baik, seperti itu.
Rancangan-rancangan apa yang kira-kira Bu Diah lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa yang ada di lembaganya Bu Diah? Yang pertama sih, anu ya Bu ya, kolaborasi sama teman sejawat dulu karena tidak mungkin saya bergerak sendiri kalau memang untuk siswa satu sekolah nggih, saya harus kolaborasi dengan teman-teman saya, teman sejawat itu untuk, "Ayo kita sama-sama mendisiplinkan siswa tentang atribut." Alhamdulillah kalau teman-teman bisa berespon positif, Bu, kalau menurut saya. Jadi langkah pertama kita memberi contoh, langkah kedua kita memberi apresiasi atau pujian, yang ketiga kita terapkan kembali ke keyakinan kelas, begitu, Bu. Oh, seperti itu. Eh, yang mana nih yang kira-kira yang bisa dilakukan yang lebih dulu bisa dilakukan Lebih oleh Bu Diah? dulu yang bisa dilakukan itu contoh, Bu, memberi contoh. Memberi contoh dan apresiasi itu ya, pujian. Eh, ke siswa berarti ya? Ya, betul sekali, Bu. Ya, ke siswa. Kapan kira-kira bisa dilakukan hal itu oleh Bu Diah? Harusnya secepatnya ya, Bu. Kalau bisa mulai besok harus saya terapkan ini. Mulai besok atau ada waktu lagi selain besok? Besok mulai diterapkan dan seterusnya, Bu. Sesuai hari-hari yang berikutnya juga kita harus mantau gitu ya. Oh iya, selain kolaborasi dengan teman, kita juga memantau itu, Bu. Yang utama. Baik, memantau. Memantaunya itu contohnya seperti apa, Bu? Contohnya kita harus sering-sering melihat ya siswa kita gitu ibaratnya. Besok hari Selasa ya, Bu, ya, hari Selasa pakainya juga masih merah putih, pakai dasi, ikat pinggang warna hitam, sepatu hitam, dan kaos kaki putih, seperti itu. Kalau ada yang ternyata memakai sepatu warna lain, kita tanyakan kenapa bisa seperti itu, kenapa tidak pakai sepatu hitam, dan sebagainya, seperti itu, Bu. Baik, Bu Diah, tidak terasa kita sudah berada di ujung sesi. Apa yang Bu Diah dapatkan dari sesi kali ini? Yang saya dapatkan banyak ya, Bu, ya, ternyata. Itu yang pertama, saya harus memberikan contoh dulu kepada siswa supaya siswa bisa disiplin dalam penerapan atribut sekolah. Yang kedua, saya bisa kolaborasi dengan rekan sejawat supaya memberikan contoh tersebut kepada siswa-siswi. Yang ketiga itu kita memberikan apresiasi atau, apa ya, Bu, semacam pujian kepada siswa. Yang keempat, kita mengembalikan ke keyakinan kelas masing-masing, begitu, Bu. Seperti itu, ada 4 poin yang didapatkan pada sesi kali ini. Bu Diah, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya pengen dengar cerita dari langkah-langkah yang akan Bu Diah terapkan, hasilnya seperti apa. Kita pengen ngobrol-ngobrol lagi 1 minggu ke depan Bu Diah ya. Siap, Bu Agnes. Baik, terima kasih Bu Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Bu Agnes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Agnes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Diah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Guru kelas 1 harus selalu sehat dan selalu bahagia, Bu. Oke. Seperti Terima itu. kasih ya, Bu, Bu Agnes sudah bisa hadir di sore ini. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit aja, Bu, ya. Sedikit aja, Bu, jangan lama-lama, nanti lama-lama kita kemana-mana, nggih. Kurang lebih 10 sampai 15 menit aja, Bu. Nah, apa nih kira-kira yang mau dibicarakan oleh Bu Agnes ini pada sore hari ini? Yang ingin saya bicarakan itu saya gini Bu, saya tuh punya murid satu kelas itu kebetulan saya skala besar 50 siswa. Ada 10 siswa ini yang lambat belajar. 10, kemudian yang 9 ini lambat belajar dan yang satu ini tantrum, Bu. Jadi
sangat apa ya, butuh perhatian ekstra bagi yang tantrum ini. Oke, jadi mau membicarakan masalah siswa yang kurang cepat atau lambat belajarnya sama satu siswa yang suka tantrum gitu ya, Bu? Iya, seperti itu, Bu. Hmm, gitu. Bu Agnes, kita ini cuman punya waktu sedikit ya, 10 sampai 15 menit aja. Nah, di sini Bu Agnes ingin dapat apa dari percakapan kita kali ini? Kira-kira pengen dapat apa? Yang ingin saya dapatkan ya satu solusi, yang kedua langkah-langkah atau action-action apa yang cocok saya terapkan untuk ke-10 siswa yang bermasalah di kelas saya itu tadi, Bu. Oke. Nah, Bu Agnes pengen solusi, langkah-langkah, dan action ya, Bu ya? Nah, Iya. dari pengamatan Bu Agnes, kalau ngomongin masalah lambat belajar di siswa, siswa yang seperti apa yang menurut Bu Agnes itu bisa lancar belajar? Kriterianya seperti apa? Kebetulan kami itu mengampu siswa kelas 1, Bu, yang saya rasakan ketika siswa itu cepat nangkap atau cepat tidak lambat belajar itu, satu dia sudah paham abjad. Yang kedua paham calistung, kemudian yang ketiga mempunyai karakter baik. Dalam arti karakter baik itu dia tahu mana yang hal baik yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Itu Bu Agnes? Iya. Iya, Kurang oke. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau kita bilang ada 10 level nih ya, dari 1 sampai 10. Kira-kira siswa Bu Agnes yang bermasalah itu tadi di level berapa, Bu? ada di level 6. Level Jadi dia masih ke 10 siswa saya itu tadi, dia masih bingung abjad pun masih beberapa yang hafal. Ada yang hafal abjad, ada yang hafal angka, ada yang tidak hafal keduanya. Bahkan untuk menulis saja ada yang tangannya itu kayak berat gitu. Kayak ada yang memegang, dikasih beban berapa kilo gitu. Jadi untuk menulis itu yang tantrum itu ketika disuruh menulis dia akan marah. Itu yang saya repotkan di kelas. Kemudian kalau sudah marah, dia marahnya itu sampai mendobrak-dobrak meja. Kemudian yang saya takutkan itu akan mengenai di teman sebelahnya. Nah, jadi saya itu butuh langkah-langkah untuk mengatasi siswa tantrum. Karena ini memang pengalaman pertama saya mempunyai siswa tantrum seperti itu. Baik Bu Agnes, berarti penekanannya pada siswa yang tantrum dan siswa yang kurang lancar belajarnya, nggih? Iya, Nah, iya. kira-kira Bu Agnes, kira-kira nih, apa yang bisa Bu Agnes lakukan untuk membantu mereka sampai pada level yang Bu Agnes inginkan? Ya, saya lupa. Kira-kira tadi yang dari level berapa Bu? 6 nggih Bu nggih? 6, Mas. Nggih, Saya rasa pengennya Bu Agnes tuh siswa 10 siswa itu tadi yang 9 kurang lancar belajar dan 1 tantrum, inginnya Bu Agnes siswa-siswa tersebut, naik ke level berapa, Bu? saya ingin minimal lah mereka bisa sama temannya di level 9. Level Bahkan 9. kalau kalau ya dalam hati ingin 10, tapi minimal saya ingin mereka 9 lah. Itu Ya, sudah alhamdulillah. oke. Kira-kira Bu Agnes, kira-kira apa sih yang bisa Bu Agnes lakukan untuk mencapai level yang Bu Agnes inginkan coba? Eh, apa ya? Yang pertama itu saya memberi intervensi lebih kepada 10 siswa yang lambat belajar itu tadi. Jadi intervensi dalam artian setelah pulang sekolah, mereka saya beri tambahan belajar khusus 10 siswa itu tadi. Saya jadikan 5 kelompok karena memang kebetulan di lembaga kami satu kelas itu 2 guru. Jadi kelompok 1 akan saya pegang, kelompok yang kedua
akan dipegang oleh rekan sejawat saya. Istilahnya ngedrill pembelajaran yang belum mereka kuasai. Kemudian yang kedua, meminta bantuan kepada wali murid atau saya berkolaborasi dengan wali murid untuk titip kepada mereka selalu mendampingi anaknya untuk belajar, karena memang di lembaga kami itu rata-rata pedagang. Jadi orang tua itu terlalu sibuk, tidak sampai mengoreksi apa hasil yang didapatkan dari sekolah untuk hari ini, Bu. Kemudian yang khususnya yang nomor 3 ini, yang untuk siswa tantrum ini, saya akan lebih memahami apa kebutuhan dari anak tantrum, siswa tantrum seperti itu, Bu. Nah, Bu Agnes, bagaimana kira-kira Bu Agnes tuh bisa melihat bahwa yang dilakukan itu efektif, Bu? Bisa sih seharusnya, dengan langkah-langkah yang saya terapkan itu tadi, menurut saya bisa diterapkan dan efektif. Oke, kira-kira yang mana dulu yang mungkin mau diterapkan oleh Bu Agnes dalam waktu dekat? Yang pertama bisa dilakukan dalam waktu dekat yaitu yang ini, saya pemberian intervensi lebih kepada 10 siswa saya itu tadi. Kira-kira kapan Bu bisa dimulai pemberian intervensi lebih itu tadi dalam pembelajaran khususnya 10 siswa tadi, Bu? Kira-kira dalam minggu inilah bisa saya terapkan. Karena memang kebetulan hari ini dimulai hari Senin, jadi dalam minggu inilah saya bisa. Baik, Bu. Berarti Bu Agnes sudah mulai ingin menerapkan secepatnya ya dalam minggu ini. Oke, Bu Agnes, kita tidak terasa bincang-bincang sudah hampir 15 menit. Bu Agnes di sini sudah mendapatkan solusi apa tadi? Yang pertama? Ya di awal kan saya bingung. Mm-mm. Langkah apa yang akan harus saya lakukan, terus harus bagaimana. Kemudian di akhir-akhir ini saya sudah setidaknya tahulah harus memberikan kontribusi apa untuk ke 10 siswa saya itu tadi. Kemudian yang kedua, saya akan membuat action plan atau langkah-langkah secara struktur untuk mencapai ini, Bu, tujuan yang saya inginkan agar mereka menjadi lebih baik lagi. Oke, baiklah Bu Agnes. Kita sudah berada di penghujung sesi. Apa yang Bu Agnes dapatkan dari sesi ini? Ya, seperti yang saya ucapkan barusan, Bu, saya dapatkan itu langkah-langkah dan action plan yang akan saya terapkan ke 10 siswa saya itu tadi, Bu. Oke, dan mau diterapkan dalam minggu ini ya, Bu ya? Insya Allah dalam minggu ini. Nah, kalau begitu kita tunggu perkembangannya. Kita ketemu lagi 1 minggu lagi ya, Bu ya? Baik. Saya ingin mendengar hasilnya, Bu. Ceritanya hasilnya Bu Agnes itu sudah menerapkan langkah-langkah yang Bu Agnes temukan dalam kita ngobrol tadi. Terus peningkatannya dari 6 ke 9 tadi. Begitu ya Bu Agnes ya? Baik, siap Bu. Karena kalau memang terima kasih Bu Dia. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti merekam.